Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua yang menonton video di channel Trade Kreatif. Terima kasih sudah menonton video edukatif dari channel Trade Kreatif. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel Trade Kreatif bisa berkembang. Dan di video kali ini kita akan masuk ke materi baru, itu terkait masih lanjutan materi dari KD 3.2 pada kelas 10 tentang langkah-langkah penelitian geografi. Di part sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana fenomena geosfer dan juga bagaimana sih pendekatan analisis dalam geografi. Kemudian sekarang kita masuk ke indikator, metode analisis geografi, kemudian teknik pengumpulan data geografi, dan kemudian teknik penelitian geografi. Nah, sekarang kita masuk ke poin metode analisis geografi. Sorry, sebentar terpotong. Nah, di metode analisis geografi itu ada metode deskriptif. Apa sih metode deskriptif? Nah, metode deskriptif merupakan metode yang menganalisis, yang berusaha untuk melukiskan dan menafsirkan keadaan yang terjadi pada fenomena di muka bumi. Nah, kategori dari metode deskriptif adalah yang pertama itu metode studi kasus. Kemudian ada metode survei. Kemudian ada metode studi pengembangan. Baiklah, di sini kita akan memahami bagaimana metode studi kasus. Jadi dalam metode studi kasus ini kita akan mengetahui bagaimana sih permasalahan di suatu wilayah atau di suatu tempat, yang mana wilayah ini menjadi acuan untuk kita untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian kalau metode survei, kita menyurvei langsung ke lapangan apa yang terjadi di lapangan, dan kemudian kita mencari tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan dari hasil survei tersebut. Kemudian studi pengembangan. Studi pengembangan ini kita mengembangkan dari hasil riset sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua ada metode eksperimen atau korelasi. Nah, di metode eksperimen ini merupakan suatu metode penelitian untuk mengadakan kegiatan percobaan guna mendapatkan suatu hasil. Kemudian yang ketiga ada metode ex post facto. Nah, metode ex post facto merupakan metode ini melihat dan mengkaji hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana variabel yang dikaji telah terjadi sebelumnya. Ex post facto artinya sesudah fakta, karena dalam penelitian ini peneliti tidak perlu melakukan manipulasi atau pelakuan terhadap variabel yang bebas. Nah, kita masuk ke teknik pengumpulan data pada penelitian geografi. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama kita adalah namanya observasi lapangan atau field observation. Apa itu? Nanti kita akan mengetahuinya. Kemudian ada wawancara. Wawancara terbagi atas 3. Ada wawancara terstruktur. Nah, yang wawancara berstruktur ini wawancara ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan lebih dahulu yang kadang disertai jawaban alternatifnya. Sedangkan yang tidak terstruktur, wawancara ini dilakukan dengan tanpa menyusun daftar pertanyaan sebelumnya. Berarti wawancara tidak berstruktur ini dia tidak tersusun ya, tidak ada direncanakan sebelumnya.
secara spontanitas saja. Sedangkan wawancara kombinasi terstruktur dan tidak berstruktur itu wawancara ini dilakukan dan melakukan penggabungan antara yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kemudian ada kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan baik yang bersifat terbuka ataupun yang tertutup dan dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis. Kemudian teknik selanjutnya ada namanya teknik studi dokumenter. Apa itu studi dokumenter? Yaitu studi dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang berusaha untuk mengkaji setiap bahan yang tertulis, film, serta catatan atau record. Jadi di dalam penelitian kita harus melakukan namanya dokumentasi. Nah, di dalam dokumentasi itu kita akan mengetahui jalan cerita dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Fungsinya apa? Fungsinya sebagai bukti bahwa kita melakukan penelitian tersebut. Nah, kemudian ada studi kepustakaan. Apa itu studi kepustakaan? Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji berbagai teori, prinsip, konsep, dan hukum-hukum yang berlaku dalam ilmu geografi. Jadi studi kepustakaan ini kita sangat diperlukan sekali, yaitu misalnya teori. Nah, teori ini dibutuhkan dalam satu penelitian untuk sebagai acuan kita. Kemudian konsepnya bagaimana dan hukum-hukumnya bagaimana. Kemudian kita masuk ke teknik analisis data geografi. Nah, teknik analisis geografi itu terbagi atas dua. Ada namanya data kualitatif dan ada data kuantitatif. Nah, data kualitatif itu langkah-langkah analisisnya terbagi atas dua. Ada namanya reduksi data, ada display data, dan kesimpulan dan verifikasi. Sedangkan data di kuantitatif secara garis besar, pekerjaan analis meliputi 3 langkah, ada persiapan, tabulasi atau pentabelan, kemudian penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Nah, ini ada perbandingan karakteristik dan perbedaan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Nah, kalau kita lihat dari aspek desainnya, kalau kualitatif dia bersifat umum, fleksibel, emergent, ongoing process. Sedangkan kuantitatif dia lebih spesifik atau lebih khusus, kemudian jelas dan rinci, pegangan proses penelitian. Sedangkan tujuannya kualitatif lebih pemahaman dan pemaknaan kasus pengembangan teori dan konsep, kemudian mengembangkan realitas dari penelitian tersebut. Sedangkan pada penelitian kuantitatif tujuannya itu mencari hubungan antara variabel, kemudian menguji teori benar atau tidaknya, kemudian mencari generalisasi. Sedangkan dari dalam metode, kalau aspek kualitatif itu kasusnya ada kasus deskriptif. Bisa melakukan dengan studi kasus, metode tadi ya, ada metode studi kasus, bisa dilakukan dengan metode studi kasus, kemudian ada bisa dilakukan dengan metode deskriptif atau penafsiran. Sedangkan kuantitatif dilakukan dengan cara deskriptif atau penafsiran pada suatu penelitian atau eksperimen atau percobaan. Kemudian kalau dilihat dari aspek teknik penelitiannya, kualitatif itu lebih mengobservasi, kemudian partisipatori dan wawancara. Sedangkan pada kuantitatif kita harus melakukan namanya survei, eksperimen, kemudian observasi, kemudian ada wawancara terstruktur. Kemudian instrumen penelitian, instrumen dan buku catatan dokumentasi itu pada kualitatif. Sedangkan kuantitatif kita menggunakan instrumen angket, pedoman wawancara, dan tes skala. Nah, kalau kita lihat dari aspek data, pada kualitatif itu ada namanya data primer,
data yang diambil secara langsung. Kemudian ada natural setting, yaitu pengaturan secara natural tanpa dibuat-buat. Kemudian ada informasi dan dokumentasi pribadi. Sedangkan kuantitatif itu lebih ke satuan angka. Datanya merupakan data-data angka. Sedangkan sumber data, pada sumber data ini kita mengenal namanya subjek penelitian. Sedangkan kuantitatif namanya populasi dan sampel. Sebenarnya sama saja istilahnya, cuman penamaan istilahnya saja yang berbeda. Kemudian ada analisis data. Nah, di analisis data ini proses pada penelitian kualitatif, proses penelitian di lapangan, display data, kemudian reduksi data, kemudian kesimpulan dan verifikasi. Kemudian kalau di kuantitatif, analisis datanya setelah penelitian lapangan. Kemudian hasil data tersebut kita analisis dengan menggunakan statistik. Nah, itu materi kita pada di part ini di KD 3.2 langkah-langkah penelitian geografi. Terima kasih sudah menonton video ini, dan next video itu masih ada indikator terakhir, itu terkait dengan penyusunan proposal penelitian geografi, kemudian yang terakhir ada namanya publikasi ilmiah. Terima kasih sudah mengikuti video dari awal sampai akhir. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.